Selamat pagi Sobat Muwardi. Kita kembali hadir pada acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Tentunya setiap hari Selasa akan ada acara yang menarik, Dok. Selalu talk show yang akan kita hadirkan dengan pembicara-pembicara yang tentunya handal di bidangnya. Ya, pada hari ini Sobat Muwardi tentunya kita harapkan selalu sehat karena kita sedang dalam masa liburan sekolah nih, Dok. Oh, mau liburan sekolah ya? Benar, harapannya tetap sehat, tetap beraktivitas, tetap aktif, dan tetap mengikuti kita di acara Muwardi Wae. Yeah. Nah, ini sangat menarik pada hari ini, teman-teman Sobat Muwardi, karena kita akan mendatangkan seorang ahli di bidang ginekologi ya, Dok ya. Tentunya, monggo silahkan dokter, silahkan memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Sobat Muwardi Wae. Saya dengan Dr. Riri dari bagian obstetrik ginekologi RSDM. Mungkin ditemani oleh Dr. Yulia. Pagi ini kita share sama-sama tentang topiknya, mungkin tentang inseminasi ya. Betul, Dok. Jadi ini topik yang menarik dan tentunya masih cukup jarang kita bahas nih, Dok. Ya. Apakah ini menjadi topik yang trending karena ini termasuk program unggulan ya, Dok ya? Termasuk tentunya. Program unggulan. Termasuk program unggulan yang ada hanya ada di RSUD Muwardi ya, Dok? Hanya tentunya. Ada di RSUD Muwardi untuk teknologi reproduksi berbantu yang IVF ya, yang untuk bayi tabung. Kalau untuk inseminasi mungkin di beberapa tempat sudah ada, tapi untuk dari Muwardi sudah lama melakukannya ya, udah mungkin belasan tahun untuk intrauterin inseminasi, salah satu teknologi reproduksi berbantu. Nanti mungkin sambil kita ngobrol kita bahas ya, Dok. Iya, nanti kita kulik-kulik sampai habis nih, Dok, tentang inseminasi buatan. Nih ya, kita sapa dulu nih, Dok. Kita punya banyak viewers, terutama di Instagram maupun di Facebook yang sangat setia sama kita, Dok. Bahkan dari pulau-pulau selain di luar Jawa, Dok. Iya, betul. Iya. Ini Dokter Riri tentunya baru bergabung ya, Dok ya, di Muwardi Wae, Dok. Di Muwardi Wae, benar. Ini pertama kali perdananya Dokter Riri. Baik, Dok. Nah, mungkin nih, Dok, sebelum kita nanti menjawab pertanyaan, mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok. Sebenarnya apa sih, Dok, inseminasi buatan itu, Dok? Betul. Ya, jadi inseminasi buatan atau intrauterine insemination atau inseminasi yang masuk ke dalam uterus atau rahim ya, itu merupakan salah satu teknologi reproduksi berbantu di mana sebenarnya hamilnya itu pembuahannya secara alami di tuba, tapi spermanya dibantu masuk ke dalam rahim di waktu yang tepat gitu ya. Di waktu yang tepat maksudnya adalah di waktu ketika telurnya itu diperkirakan berovulasi, kemudian dimasukkan sperma yang sudah dipreparasi sebelumnya gitu. Jadi meningkatkan keberhasilan fertilisasi atau bertemunya sperma dengan sel telur gitu. Oh iya. Baik, Dok. Karena mungkin kan mungkin ada nih, Dok, pasangan-pasangan muda ataupun pasangan yang mungkin sedang menunggu buah hati. Betul. Dok. Ya. Setidaknya kan untuk mengetahui ini perlu inseminasi atau tidak, kira-kira nih, Dok, indikasinya apa nih, Dok? Betul, Dokter Yulia. Jadi biasanya diindikasikan pada pasangan yang infertil. Nah, infertil itu sendiri adalah ketidakmampuan untuk hamil jika dalam 1 tahun menikah dengan hubungan seksual yang rutin. Nah, jadi pasangan ayah dan bunda nih yang sudah menikah lebih dari 1 tahun kok belum punya momongan gitu ya. Nah, itu disebut dengan pasangan infertil. Itu akan dilakukan evaluasi penyebabnya apa gitu ya. Nanti kalau misalnya memang membutuhkan teknologi reproduksi berbantu, salah satunya inseminasi. Biasanya pasangan infertil ini ada syaratnya ya, untuk inseminasi ada syaratnya ya. Yang pertama biasanya untuk wanita, dia tubanya atau saluran yang menghubungkan antara rahim dengan telur, dengan indung telur itu harus paten. Jadi nggak ada sumbatan, karena kita harapannya terjadi pembuahan di sana secara alami. Jadi melalui pemeriksaan HSG atau hysterosalpingograph itu prosedur ronsen ya sebelum inseminasi itu paten syaratnya. Kemudian untuk yang pasangan pria
itu juga tidak mengalami gangguan sperma. Kalaupun ada gangguan sperma itu yang sifatnya mild atau ringan. Jadi kalau yang dengan pasangan infertil dengan gangguan sperma pada pria yang sifatnya ringan itu masih bisa menjalani prosedur inseminasi. Nah, jadi itu salah satu syaratnya kalau ternyata infertil, kemudian tubanya paten, kemudian sperma prianya itu juga masih kategori normal ya, lebih dari 5 juta per mili, itu masih termasuk indikasi untuk inseminasi dan bisa dicoba untuk inseminasi gitu ya. Merupakan salah satu pilihan alternatif untuk kita insem ya. Dan insem itu sendiri biasanya sebelumnya dipreparasi untuk spermanya. Kemudian untuk pasangan wanitanya itu juga telurnya akan distimulasi. Gitu. Jadi kita akan dilakukan pemeriksaan di awal haid. Kemudian juga kalau misalnya ada calon-calon telur yang akan berkembang itu distimulasi, diberikan obat-obatan. Kemudian akan dipantau perkembangan folikelnya. Nah, disitulah nanti folikel itu kalau misalnya berkembangnya kurang akan diberikan stimulasi lagi dengan obat-obatan yang lain. Jadi dilakukan pemantauan. Pada saat waktunya untuk bertelur, misalnya folikelnya di atas 18 mili, itu akan diberikan trigger obat-obatan untuk ovulasikan folikel, untuk membuat folikel itu bertelur. Kemudian 36 jam setelah di-trigger dilakukan inseminasi. Gitu. Iya. Dimasukkan spermanya ke rahim. Ini ya maksudnya tetap sebelum kita mau melakukan tindakan inseminasi harus ada tahapan dan persiapan yang harus dilakukan oleh ayah dan bunda ya dok. Betul sekali. Mungkin kita sapa dulu dok yang dari Instagram. Apakah sudah ada pertanyaan? Oh iya sudah ada. Ini dari Audrey Joanna. Ya terima kasih pertanyaannya dok. Untuk melakukan inseminasi di Muardi ini, bagaimana prosedurnya? Apakah butuh proses lama untuk bisa inseminasi, dok? Monggo silakan dokter. Ya, ini pertanyaan paling sering ya. Kalau nanti Ibu Audrey mau ke Muardi, nanti ke klinik Sekar ya, untuk khusus untuk teknologi reproduksi berbantu dan untuk evaluasi pasangan infertil. Jadi nanti tetap harus dievaluasi Bu Audrey. Pertama, penyebab infertilnya apa? Gitu. Jadi nanti akan dievaluasi haidnya bagaimana, kemudian apakah ada penyebab-penyebab lain misalnya endometriosis, PCOS. Nah, biasanya kalau seperti itu ada penanganan dulu sebelumnya. Haidnya bisa jadi diteraturkan dulu supaya kita bisa punya telur yang optimal. Gitu. Jadi yang pertama adalah Bu Audrey dievaluasi penyebabnya apa. Gitu ya. Kalau misalnya masuk kandidat untuk intrauterine insemination bisa nanti akan dilakukan pemantauan berkala, stimulasi ovarium. Kemudian pada saat waktu yang tepat nanti dilakukan inseminasi gitu. Jadi yang pertama harus periksa dulu. Mungkin sebelumnya bisa periksa HSG dulu. Gitu ya. Hysterosalpingograph. Jadi prosedur ronsen itu dilakukan biasanya hari ke-8 sampai 10 haid. Itu untuk melihat apakah tubanya paten atau tidak. Nah, jadi kalau biasanya sudah ada pemeriksaan HSG sebelumnya. Gitu. Tapi bisa juga dilakukan di Muardi. Ya, berarti tinggal datang ke Sekar ya dok ya. Betul. Nanti di Sekar kita ketemu dokter Riri atau ada tahapannya dulu dok? Ada tahapan. Jadi kalau langsung ke klinik Sekar nanti akan bertemu dengan dokter-dokter konsultan di bidang fertilisasi di Sekar. Itu yang nantinya akan melakukan evaluasi, diagnosis, sampai ke nanti prosedur inseminasinya juga dilakukan oleh konsultan di bidang fer. Itu di Sekar semua gitu ya. Baik. Berarti di klinik Sekar itu tidak hanya satu dokter ya dok ya, bahkan banyak dan dari berbagai disiplin. Betul. Jadi ada androlog juga karena nanti spermanya juga akan diperiksa dan dievaluasi apakah normal dan apakah ada penyebab lainnya juga yang berpengaruh gitu ya. Jadi secara multifaktor dan juga multidisiplin nanti akan dievaluasi. Ya, jadi ayah bunda tidak perlu pusing-pusing. Tinggal langsung datang ke Sekar, apa yang menjadi permasalahan nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter dan nanti akan ditangani oleh berbagai macam dokter. Betul. Gitu ya dok ya. Betul. Jadi memang ini program yang sangat bagus ya dok ya di Muardi ya. Sudah jalan berapa lama ini dok? Kalau di Muardi sendiri sudah belasan tahun ya untuk inseminasi itu sebenarnya ya. Jadi sudah memang lama dan untuk di Muardi sendiri mungkin rate-nya ya untuk bisa sampai 10 sampai 15 IUI tiap bulan gitu ya. Sesuai dengan nanti dijadwalkan dari masing-masing pasangan itu nanti akan
dijadwalkan karena ini terkait dengan jadwal sekali ya, telurnya, pemantauan telurnya dan sebagainya. Oh iya iya, betul dok. Jadi memang apa namanya di Sekatu juga sudah cukup lama ya dok ya? Cukup lama. Baik, nanti mungkin kita akan membuka sedikit-sedikit nih dok, biar pada penasaran sebenarnya apa sih inseminasi buatan. Nah ini dari Dias nih dok, dari Dias 2208, terima kasih. Pertanyaannya, tahun kemarin saya inseminasi di Muardi dok, tapi belum rezeki. Maaf, untuk inseminasi maksimal berapa kali nih dok? Betul. Jadi ini sebenarnya topik yang kita bicarakan ya, kenapa inseminasi bisa gagal. Nah ini memang ada beberapa faktor dokter. Nah sebelum kita membahas ya Bu atau Bapak Dias nih ya, untuk inseminasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan sehingga kita bisa evaluasi kenapa itu gagal ya. Jadi pertama, inseminasi itu bisa berhasil biasanya secara statistik dan secara keilmuan ya, itu memang lebih banyak berhasil di pasangan yang di bawah 35 tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya di atas 35 tahun untuk ayah dan bunda itu memang keberhasilannya lebih rendah. Tapi tetap bisa diupayakan karena nanti kita cari penyebabnya apa. Kemudian faktor yang lain biasanya adalah terpengaruh dari stimulasi ovariumnya. Gitu ya. Jadi kita berusaha membesarkan telur secara maksimal supaya kita bisa mendapatkan ukuran yang maksimal itu. Dan upaya yang dilakukan itu bermacam-macam, termasuk obat-obatan nanti akan masuk di hari-hari tertentu untuk membesarkan telurnya. Dan itu salah satu faktor yang menentukan keberhasilan. Gitu ya. Lain-lain juga healthy lifestyle dokter. Gitu ya. Jadi kita kalau misalnya sudah melakukan inseminasi, akan melakukan inseminasi, itu diupayakan juga healthy lifestyle untuk pasangan pria dan wanita. Karena ternyata diet yang clean gitu ya, yang artinya baik gitu ya, dan juga sperma yang baik itu menentukan keberhasilan dari inseminasi. Jadi ini jangan ditinggalkan gitu ya. Jadi kita juga jangan bergantung dari obat-obatan saja, tapi kita juga harus untuk dietnya itu rendah lemak yang jenuh ya. Jadi batasi gorengan misalnya, kemudian juga batasi karbohidrat. Ini juga perlu konsul ke nutrisionis. Sebenarnya di Muardi juga ada ya spesialis gizi klinik, itu juga terkait. Jadi diet yang bisa didesain untuk keberhasilan fertilisasi, juga olahraga. Olahraga juga ya dok. BMI atau body mass index juga ternyata mempengaruhi keberhasilan dari teknologi reproduksi berbantu. Jadi memang sebelum dilakukan IUI kita modifikasi lifestyle-nya harus benar dulu nih, upaya yang bisa dilakukan ayah dan bunda. Gitu ya. Kemudian lain-lain faktor-faktor yang lain juga harus olahraga, kemudian juga infeksi. Kalau misalnya masih ada keputihan, masih ada infeksi, itu sebaiknya ditangani terlebih dahulu. Nah, kemudian Bu Dias, ternyata untuk inseminasi itu angka keberhasilannya itu berhasil itu 80% di siklus 3 sampai 4 gitu. Jadi memang kalau baru pertama kali melakukan jangan menyerah. Gitu, karena secara epidemiologi itu keberhasilan untuk IUI itu di siklus kedua dan ketiga. Nanti dokternya akan melakukan pemantauan secara berkala. Kalau siklus yang pertama gagal, bisa dilanjutkan untuk siklus berikutnya. Nah, maksimal berapa kali? Mungkin lebih dari 4 kali jika ternyata inseminasi gagal. Kan nanti obat-obatan udah berbeda nih dari masing-masing siklus. Kalau ternyata masih gagal, bisa diopsikan untuk IVF atau bayi tabung, atau dilakukan reevaluasi lagi. Sebenarnya ada masalah, jangan-jangan tubanya sebenarnya nggak paten. Gitu. Jadi ada beberapa yang ditawarkan laparoskopi untuk melihat sebenarnya ada masalah apa di dalam. Gitu. Atau ada ataukah harus ternyata bayi tabung gitu. Jadi jangan menyerah untuk inseminasi yang baru pertama atau baru kedua, masih bisa dilanjutkan untuk berikutnya. Memang harus bersabar. Gitu ya, harus bersabar. Ini mungkin juga psikis juga berpengaruh ya dok, betul sekali. Jadi ternyata untuk pasangan infertil ini tingkat stresnya tuh jauh lebih tinggi gitu ya. Tingkat stresnya jauh lebih tinggi, kemudian juga penyebabnya bisa multifaktor, sehingga harus satu-satu kita selesaikan, kita evaluasi untuk nanti keberhasilan inseminasinya. Jadi gitu ya. Jadi memang tahapannya cukup banyak. Cukup banyak. Makanya itu nggak boleh nyerah ya dok. Tidak boleh nyerah. Nggak boleh nyerah. Bagaimanapun memang anak itu rezeki, tapi usaha kita juga menentukan. Betul kan dok. Ya. Baik, nih mulai banyak pertanyaan nih dok. Nah, ini dari Clara Flaviana. Terima kasih nih Mbak Clara. Selamat pagi dok, kalau kita gagal inseminasi, apakah percobaan berikutnya masih bisa berhasil? Ya.
jawabannya masih bisa, itu tadi ya, masih bisa di siklus ketiga dan keempat itu angka keberhasilan lebih tinggi ya. Jadi jangan menyerah, boleh dicoba. Ya, jadi sudah dijelaskan tadi dengan detail ya oleh Dokter Riri. Jadi memang mungkin pada tahap pertama ada problem apa baru ketahuan ya dok ya. Nanti di tahap kedua akan kelihatan apa. Tapi banyak juga yang di tahap pertama itu juga banyak yang berhasil ya Tahap dok? pertama banyak yang berhasil, rata-rata lebih banyak berhasil di siklus kedua atau ketiga gitu ya. Jadi boleh dicoba. Ya, jadi jangan menyerah ya. Karena memang kalau gagal itu bikin agak down ya dok ya. Gagal tuh lumayan bikin down dan biasanya pasien itu juga cenderung ada yang nanti menunda dulu gitu ya. Kemudian second opinion juga bisa, itu sebenarnya hal yang sangat wajar gitu ya. Tapi memang harus pelan-pelan dan harus bersabar ya. Iya. Makanya program ini dok termasuk mengedukasi nih ayah bunda. Sebenarnya persiapan apa, kemudian apa indikasinya. Jadi ayah bunda sudah siap untuk mengikuti inseminasi buatan. Baik, mungkin itu tadi jawabannya Mbak. Kita lanjut ke Aprilia DF. Nah ini juga sering ditanyakan nih dok, biayanya berapa ya dok? Ya, kalau untuk di Muardi sendiri itu tergantung dari evaluasinya ya. Jadi kalau untuk inseminasinya sendiri itu berkisar antara 5 sampai 6 juta gitu ya. Tapi nanti coba ditanyakan lebih jelas ke Muardi ya untuk biayanya. Tapi tentu saja ada biaya-biaya pengobatan dan juga mungkin stimulasi folikelnya itu ya cukup mahal ya dok. Artinya kita tidak bisa merange itu pasti harganya. Karena kalau kita membutuhkan obat-obatan yang harus diinjeksikan atau dimasukkan untuk membesarkan telur, itu akan membuat biayanya bisa 2 kali lipat. Jadi mungkin sekitar bisa 10 sampai 15 juta ya. Cuma nanti tergantung, nggak pasti gitu ya untuk masing-masing pasangan. Jadi nanti mungkin bisa dikonfirmasi langsung ke Muardi. Ya, jadi memang kalau untuk biaya biasanya kita memberikan kisaran aja ya dok ya. Karena tiap pasangan tentunya akan ada perbedaan dalam permasalahan dan penanganan. Iya. Mungkin kita sapa dulu dok yang dari Facebook, dari Elvani Oksaputra nih. Terima kasih sudah mengikuti acara kita. Mantap sekali materinya dan narasumbernya. Iya, terima kasih. Kami dari RSUD daerah dok, apakah di RSUD tipe C dapat melakukan pelayanan inseminasi ini dokter Riri? Silakan dokter. Oh gitu ya, kalau misalnya pelayanan inseminasi mungkin bisa dilakukan di daerah ya, bisa diupayakan ya. Mungkin tergantung dari rumah sakitnya. Mungkin tergantung dari rumah sakitnya, tapi biasanya untuk RSUD tipe C bisa diupayakan untuk ada ya, nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke resourcesnya setempat. Mungkin yang kalau alat mungkin butuh persiapan. Butuh persiapan tentunya. Mungkin yang lebih penting SDM-nya ya dok? SDM benar, jadi ada ada androlognya juga, kemudian juga ada preparasi sperma dan sebagainya nanti butuh untuk ini. Ya, ini dari Instagram lagi nih dok, dari Nabila Deswita 93. Dok, apakah ada juga pasangan yang tidak memungkinkan inseminasinya berhasil? Biasanya dikarenakan apa dok? Nah, ini yang tadi dari judul kita nih dok, silakan dokter Riri. Jadi yang tidak memungkinkan inseminasi berhasil. Jadi kalau misalnya tuba atau salurannya itu terganggu, tidak paten dari pemeriksaan HSG, itu tidak memungkinkan untuk dilakukan inseminasi. Karena inseminasi itu kita berharap fertilisasi atau bertemunya sel sperma dan telur itu di tuba, seperti layaknya kehamilan normal. Tapi kalau tubanya itu terbuntu oleh karena beberapa penyebab, maka kita tidak bisa melakukan inseminasi gitu ya. Kemudian juga misalnya dengan endometriosis ya, kista coklat yang ukurannya besar, itu mungkin harus dilakukan operasi terlebih dahulu baru dilakukan inseminasi. Jadi tergantung beberapa kasusnya ya. Nanti dengan konsultasi dengan dokter obsgin yang konsultan FER mungkin akan dilakukan evaluasi gitu ya. Jadi karena apanya banyak sebenarnya. Ya, mungkin bisa dikasih bocoran dok. Biasanya pasien-pasien yang mungkin belum berhasil di Muardi biasanya dikarenakan apa dok? Misalnya ternyata ada kegagalan untuk inseminasi beberapa cycle, padahal dari HSG-nya normal gitu ya. Mungkin nanti membutuhkan laparoskopi untuk melihat gitu ya. Biasanya bisa jadi tubanya juga sebenarnya tidak paten gitu ya, karena HSG itu sendiri evaluasi melalui ronsen, sedangkan kita membutuhkan juga sebenarnya benar nggak sih nih tubanya itu paten, bisa dilalui nggak sih gitu. Jadi mungkin nanti dievaluasi dengan laparoskopi
sebelum kita melanjutkan ke berikutnya. Tapi kalau ternyata ada tuba yang nggak paten, itu mau nggak mau harus melakukan bayi tabung atau IVF. Jadi pembuahannya itu di luar. Baru setelah jadi embrio gitu ya, jadi zigot nanti dimasukkan atau blastokis nanti dimasukkan ke rahim. Itu yang kita sebut dengan bayi tabung ya. Ya, jadi ada tahapannya ya dok ya, tentunya ada tahapannya. Baik, ini terima kasih nih pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Ya, ini penontonnya banyak ini ya dok ya, dokter Riri favorit nih. Ini dari Veronica Gea. Dok, setelah melakukan inseminasi harus menunggu berapa lama untuk tes spek? Apakah memang harus menunggu ada gejala kehamilan? Saya sudah memasuki hari kelima setelah inseminasi. Oh, ini malah sudah inseminasi ya. Ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Veronica. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Tapi biasanya hari ke-10 pos inseminasi itu sudah bisa dilakukan tes spek ya. Tapi artinya begini, pemeriksaan beta HCG. Beta HCG itu bisa periksa dengan tes spek yang biasa nih kita beli di apotek gitu ya, atau dengan pemeriksaan laboratorium. Tentunya lebih akurat yang dari pemeriksaan laboratorium. Cuma harganya lebih mahal sehingga ibu diminta untuk yang lebih murah aja nih dengan tes spek ya. Itu kira-kira 10 hari setelah inseminasi bisa. Tapi kalau hasilnya masih negatif, jangan keburu mendiagnosis itu tidak hamil ya. Ditunggu dulu seperti layaknya siklus haid biasa. Jadi kalau misalnya terlambat haid, itu bisa kita lakukan tes spek. Karena terlambat haid itu kalau belum terlambat tapi sudah tes spek, kadang hasilnya bisa positif, kadang bisa negatif. Tapi belum bisa disimpulkan sehingga menunggu hari pertama haid berikutnya. Gitu ya, jadi bersabar dulu nih biar nggak stres Bu Vero, karena kalau stres nanti juga mempengaruhi dari keberhasilan ya. Mudah-mudahan berhasil. Ya, semoga berhasil ya Bu Veronica dan membantu menjawab pertanyaannya. Ya, nah ini ada lagi nih dok, dari Remita Setiawan. Dok mau tanya, kemarin saya inseminasi tapi belum berhasil. Setelah itu dokter meresepkan ya Astinforce 4. Pertanyaan saya, apa efeknya demam tinggi saat malam? Soalnya saya cek widal dan trombosit semuanya normal. Ya, dok. Belum bisa disimpulkan ketidakberhasilannya seperti apa. Kembali lagi tadi kalau misalnya baru insem pertama, jangan menyerah. Kemudian Astinforce itu mungkin suatu astaxanthin atau antioksidan yang diharapkan mengoptimalkan fertilisasi, mengoptimalkan besarnya telur gitu ya. Jadi apakah menyebabkan efek demam dingin? Tentunya tidak ya, bisa jadi ada penyebab yang lain gitu ya. Mungkin dokter Widya malah bisa bantu nih kalau ada demam dingin malam tapi widal dan trombositnya normal. Artinya belum berarti karena itu penyebab belum berhasilnya ya. Tapi kalau ada infeksi mungkin ditangani ya, dicari tahu dia sedang pada infeksi apa enggak ya dokter ya. Iya, jadi memang ini Ibu Remita ya. Jadi demam itu kan penyebabnya tentunya banyak ya dok. Yang dimaksud di sini demam dingin ini maksudnya apa? Maksudnya meriang? Apakah memang benar-benar demam? Jadi lebih baik punya alat pengukur suhu. Jadi memang ketika badannya mulai tidak enak atau suhu tubuhnya naik, coba dicek. Dan ketika memang ada demam, ketika mungkin lagi promil ya dok, ini sebaiknya dikonsultasikan besoknya ke dokter. Betul. Ya, untuk dilacak, segera dilacak penyebabnya apa. Karena demam sendiri ada yang fisiologis atau yang patologis. Kalau fisiologis yang misalnya karena kurang cairan, mungkin seharian bekerja atau olahraga minumnya kurang. Betul. Juga bisa, kecapean juga bisa. Jadi banyak penyebabnya. Karena memang kalau dari hasil lab kok sepertinya normal. Ya. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan, penyebabnya banyak sekali. Penyebab banyak sekali ya. Bisa jadi mungkin memang chance atau kesempatan untuk hamilnya masih posisi rendah gitu. Jadi bisa dicoba, dievaluasi dulu nih penyebabnya apa, kemudian bisa dilanjutkan untuk siklus insem berikutnya. Nanti kembali lagi aja ke dokternya nggak apa-apa. Ya, makanya kita hadirkan klinik Sekar ya dok, supaya bisa berkonsultasi secara detail lagi, secara jelas, hingga benar-benar paham ataupun puas sebenarnya saya ini kendalanya apa, problemnya apa, seperti itu ya dok ya. Baik, nih dari Facebook lagi nih dok, kita sapa dulu dari Ilham Ramadanis. Dokter, apakah ada suplemen khusus dalam persiapan IUI agar dapat berhasil? Terima kasih dokter. Ya. Nah, ini persiapannya apa ya dok? Ya. Itu tadi kembali lagi ya, kalau kita ingin inseminasinya berhasil, tentunya status gizi
ibu dan pasangannya itu harus baik gitu ya. Jadi seperti layaknya mau hamil itu kan kita ada konsumsi mikronutrien yang dibutuhkan untuk fertilisasi dan untuk kehamilan sebenarnya. Contohnya asam folat. Gitu, asam folat itu kan juga untuk persiapan kehamilan, sehingga suplemen-suplemen ini dapat diberikan untuk mengoptimalkan proses inseminasinya dan juga mengoptimalkan kehamilan kalau memang nanti terjadi kehamilan. Beberapa mikronutrien yang dibutuhkan misalnya asam folat, kemudian ibunya juga jangan anemia, status gizinya juga baik. Kemudian ada vitamin E misalnya, antioksidan seperti tadi astaxanthin, kemudian vitamin D, kalsium dan sebagainya tentunya itu penting. Jadi beberapa memang meresepkan suplemen untuk mengoptimalkan. Jadi bisa. Kalau misalnya itu kan tadi dari suplemen ya, Dok. Kalau makanan khusus, Dok, yang kira-kira mengandung vitamin-vitamin tadi apa, Dok? Betul. Jadi diet itu kan juga ternyata mempengaruhi keberhasilan fertilisasi ya, gitu ya. Sebenarnya tidak ada diet khusus, Dok. Jadi tetap kita makan seperti biasa dengan cukup karbohidrat, tidak terlalu berlebihi, kemudian perbanyak lemak yang sehat ya. Jadi lemak yang tidak sehat, lemak jenuh yang didapatkan dari gorengan misalnya itu dibatasi sekali gitu. Jadi proteinnya protein yang baik, kemudian asam lemak yang baik kita bisa lihat dari kacang-kacangan, kemudian ikan gitu ya, EPA, DHA, ya itu omega 3 dan keseimbangan omega 3 dan omega 6 itu juga penting untuk keberhasilan fertilisasi. Mungkin bisa dikonsulkan ke bagian gizi atau nutrisionis untuk mengoptimalkan fertilisasi itu juga bisa. Tapi itu salah satu faktor yang penting, Dok, gitu, yang mungkin juga bisa terlupa karena kalau untuk healthy lifestyle pasangan nih kita nggak bisa 100% evaluasi gitu ya. Jadi itu hal yang bisa diupayakan ayah dan bunda di rumah untuk mengoptimalkan kesuburan itu dengan olahraga juga, olahraga dan juga healthy lifestyle ya. Mungkin olahraga bareng ya, Dok, biar romantis. Betul, bisa Dok. Atau masak bareng. Masak bareng. Iya, jadi itu Bapak Ilham. Ya, jadi tentunya persiapan tidak hanya dari ibunda tapi juga dari ayah ya. Jadi support dua-duanya bersama-sama tujuannya sama. Baik. Ini dari Wina Asri, Dok. Ini kita sapa dulu di Facebook nih, Dok. Udah mulai banyak nih dari Facebook. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa penyintas autoimun aman atau bisa inseminasi dan berapa batasan umurnya untuk inseminasi, Dok? Saya penyintas autoimun atau mengalami efek terjadinya infertil, Dok. Nah, ini kasus khusus nih, Dok, dengan autoimun. Bagaimana, Dok? Jadi beberapa kasus autoimun juga dapat mengganggu kesuburan. Jadi yang utamanya harus diatasi dulu. Jadi pada kondisi yang tidak flare atau pada kondisi yang stabil. Tapi boleh bisa juga menjadi pilihan misalnya pada penyintas autoimun ini sudah rutin kontrol nih ke dokter spesialis penyakit dalam, dokter. Kemudian untuk terjadi infertil ya, misalnya pasangan itu juga infertil gitu ya. 1 tahun menikah dengan hubungan seksual rutin ternyata belum ada keturunan, bisa melakukan prosedur ini dengan persiapan yang hampir sama gitu. HSG juga, kemudian sperma suaminya juga diperiksa, kemudian yang pasti autoimunnya harus terkendali dulu gitu. Jadi boleh. Dan apakah faktor psikis mempengaruhi? Tentu saja. Jadi harus multidisiplin untuk penanganannya, Dok. Jadi memang harus kolaborasi kalau seperti ini, terutama di kasus-kasus khusus ya, Dok ya, autoimun, kemudian mungkin penyakit-penyakit diabetes. Itu karena saya menangani penyakit diabetes juga memang ada persiapan. Ada persiapan khusus, Dok. Gulanya harus terkontrol. Kemudian untuk batasan umum ya, Dok ya, batasan umurnya untuk inseminasi itu tadi kalau misalnya memang pasangan keduanya ini mengalami infertilitas, memang keberhasilannya itu lebih meningkat kalau kurang dari 35 tahun. Tapi untuk yang lebih dari 35 tahun boleh tetap diupayakan. Artinya ayah dan bunda nih kalau misalnya di atas 35 tahun dan ingin inseminasi, nanti dievaluasi dulu penyebab yang lainnya gitu ya. Karena ada beberapa kadar hormon yang kalau misalnya di atas 35 sudah menurun, AMH namanya, yaitu untuk mengevaluasi cadangan ovarium. Nah, cadangan ovarium artinya hormon dan telur yang ada di ovariumnya itu kadarnya harus normal gitu. Dan di atas 35 itu biasanya menurun. Sehingga kalau ternyata menurun harus dilakukan stimulasi gitu ya. Tapi boleh untuk nggak ada batasan yang pasti sebenarnya. Tergantung dari kadar AMH-nya juga. Karena kadang
baru bisa berhasil, mungkin ada yang di 40 tahun juga Betul, ada ya, ada Dok, yang ya? Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Makanya kita menyediakan berbagai fasilitas, termasuk sumber daya dalam artian ahli-ahlinya, supaya bisa dilihat secara keseluruhan atau holistik ya, Dok, ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Wina. Sekarang kita ke Instagram lagi nih, Dok. Udah banyak juga nih. Ini dari Anggun Parasti. Ya, maaf jika sedikit melenceng nih, Dok. Saya baru saja menikah dan pengen langsung promil, Dok. Apakah konsumsi asam folat betul bagus untuk promil, Dok? Dan mungkin ada pertanyaan keduanya, lalu kita bisa beli langsung di apotek atau harus konsul dokter? Mungkin ada kadarnya ya, Dok, kira-kira berapa sih asam folat yang baik? Asam folat, betul. Jadi apakah konsumsi asam folat betul bagus untuk promil? Jawabannya betul. Jadi konsumsinya 3 bulan sebelum mau fertilisasi atau berencana hamil ya, itu 400 mikrogram sudah cukup untuk kita konsumsi per hari. Dan itu sediaan-sediaan yang kita temui di luar itu biasanya juga 400, ada yang sampai 1 miligram ya, tapi cukup dengan 400 mikrogram cukup. Kemudian juga jangan lupa untuk status gizi yang lainnya, jadi mikronutrien seperti vitamin D kita banyak defisiensi. Ternyata banyak perempuan defisiensi vitamin D, sehingga boleh saja memeriksa kadar vitamin D atau mengkonsumsi suplemen yang cukup vitamin D untuk persiapan fertilisasi. Lain-lain seperti vitamin E, kemudian Fe ya, juga statusnya juga harus baik, jangan sampai anemia. Konsumsi makanan yang sehat tadi yang sudah kita bahas ya. Langsung program hamil, mungkin kalau program hamilnya secara alami bisa diupayakan ya. Ya, betul, Dok. Jadi ya secara alami dulu ya. Secara alami kita evaluasi beberapa bulan ya. Tadi ada kriterianya ya, Dok, kira-kira setahun ya, Dok, ya? Setahun, kalau misalnya sudah rutin tapi dalam setahun kok mungkin belum membuahkan hasil, bisa berkonsultasi ke klinik sekan ya, Dok. Ya. Nah, tapi bisa dibeli langsung ya, Dok, ya? Boleh kalau asam folat bisa. Boleh. Asam folat ya, jadi boleh. Ya, ini lagi dari Astuti OL Shop. Ini dari Instagram nih, Dok. Dok, maaf telat haid selama 1-2 bulan, apakah itu normal? Jawabannya tidak. Karena haid itu terulang dalam 21-35 hari normalnya. Jadi kalau telatnya sampai 2 bulan, bisa jadi ada permasalahan, biasanya hormon. Jadi boleh dikonsultasikan ke dokter, dievaluasi apakah itu karena gangguan hormon atau yang lain-lain. Gitu ya. Pada beberapa kondisi misalnya PCOS, polycystic ovarian syndrome, itu ada gangguan ovulasi atau gangguan bertelur, itu haidnya bisa lama tuh, belum 2 bulan belum haid, 3 bulan belum haid. Jadi dievaluasi bisa. Gitu. Iya. Jadi tetap tidak normal ya, Dok, ya, untuk 1-2 bulan. Baik. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, ini dari Marta Sihombing 87. Baik, pagi, Dok. Iya, pagi Bu Marta. Dokter, apa betul setelah inseminasi tidak boleh berhubungan suami istri? Oh iya, ini silahkan, Dok. Setelah inseminasi boleh, jadi 48 jam setelah inseminasi juga diupayakan untuk hubungan seksual secara rutin. Gitu ya, jadi memperbesar kemungkinan untuk terjadinya fertilisasi. Kalau sebelum inseminasi memang ada jarak 3 hari. 3 hari itu sebelum inseminasi memang tidak boleh mengeluarkan sperma dulu, karena nanti spermanya kita harapkan jumlahnya banyak pada saat dipreparasi spermanya. Tapi kalau setelah inseminasi boleh. Setelah inseminasi malah diperbolehkan. Malah diperbolehkan. Diupayakan malah 2 hari sekali, itu bagus untuk untuk mencapai angka kemungkinan fertilisasi. Iya. Jadi begitu Ibu Marta. Jadi malah boleh ya, Dok. Jadi bukan pantangan. Nah, tapi pertanyaan ini jadi menimbulkan pertanyaan berikutnya nih, Dok. Pantangannya apa ya, Dok? Pantangan sebelum insem ya. Bisa sebelum, bisa setelahnya. Jadi tidak ada yang khusus, kembali lagi. Kalau untuk sebelum inseminasi kita preparasi sperma sehingga 3 hari sebelum insem dipuasakan dulu ya untuk keluar spermanya dari suami. Kemudian kalau dari istri mungkin jangan terlalu lelah, jangan terlalu stres, status gizinya juga dicukupkan. Kemudian setelah inseminasi kalau bisa juga jangan aktivitas yang terlalu berat. Gitu ya. Jadi setelah inseminasi jangan aktivitas terlalu berat. Tapi kalau aktivitas ringan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Lain-lain nggak ada yang khusus, Dok. Jadi mungkin biasanya nih pasangan suami istrinya kan mungkin masih energik nih ya, Dok. Masih energik. Ya sudah, habis inseminasi, habis itu mungkin kerja. Ya. Mungkin agak lupa waktu bisa ya, Dok, ya, sampai malam nanti ini juga. Mungkin kalau terlalu capek juga jangan. Ya. Gitu.
supaya ini betul. berhasil, insomnia ini berhasil. Iya, jadi sebenarnya ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya keberhasilannya tadi bisa tercapai ya dok ya. Betul. Mungkin ini dari Instagram ada satu lagi. Nah ini dari Wika Elsa Lucy. Terima kasih pertanyaannya Ibu Wika. Dok, saya sudah 5 tahun menikah dan belum memiliki anak, tapi sekarang usia saya sudah 35 tahun dok. Apakah terlambat jika ingin inseminasi? Jika masih bisa, apa saja yang perlu dipersiapkan? Belum terlambat ya Bu Wika, untuk 35 tahun angka keberhasilannya juga mungkin masih bisa ya diupayakan, tapi yang terlebih dahulu harus periksa dulu masalahnya di mana. Gitu, bisa jadi masalahnya adalah juga di pihak pria. Gitu ya, apakah juga ada permasalahan di sperma, itu harus dievaluasi. Sama seperti persiapan inseminasi yang lain, harus HSG dulu ibunya, apakah tubanya paten. Jadi kalau tuba paten, spermanya dalam batas normal, bisa diupayakan untuk inseminasi. Terkadang ada permasalahan lain yang menyebabkan infertil, misalnya PCOS, gangguan ovulasi, kemudian juga endometriosis. Jadi itu yang perlu kita tahu, apakah dia problemnya dari yang lain. Jadi nggak langsung inseminasi, tapi dievaluasi dulu. Iya, betul. Jadi tetap ada kemungkinan ya dok, bahkan yang kalau kita berita-berita kan sampai 60 tahun masih bisa hamil bisa ya dok? Kalau 60 enggak, tapi kalau 40 masih ada ya. Jadi beberapa itu di atas 40 mungkin harus bayi tabung kalau untuk ingin keberhasilannya tinggi ya. Tapi memang agak sulit kalau di atas 40 itu kadar air hamilnya sudah sangat jauh. Jadi potensinya memang di bawah 40 kita lakukan evaluasi, kalau tidak ada masalah masih bisa diupayakan. Iya, jadi jangan menyerah Ibu Wika, langsung bertemu dengan Dokter Riri di masih ada waktu beberapa tahun untuk mengoptimalkan, insya Allah nanti bisa ya, kalau tetap tidak ada masalah. Iya. Nah ini lagi nih dok, mungkin dari Facebook lagi ya dok ya. Ini Ibu Wina ini dok. Nah ini lanjutannya nih dok. Saya baru tegak autoimun, yaitu AIAH. Saya sudah dengan autoimun SLE, Sjogren syndrome, RA, HNP, spondylosis, otomatis dengan AIAH, HB-nya cenderung turun terus dok. Dan saya resus AB negatif. Apa itu jadi kendala utama dok untuk program inseminasi dengan kadar HB jauh di bawah normal? Nah ini kalau misalnya HB-nya di bawah rata-rata bagaimana dok? Jadi tentunya dengan gangguan yang sifatnya sistemik itu juga bisa mengganggu fertilisasi. Pada beberapa kasus ada juga yang hamil secara spontan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kalau kita temui itu bisa juga, sehingga yang paling penting justru malah ditangani dulu autoimunnya, gitu ya. Ditangani dulu autoimunnya. Untuk program inseminasi dengan kadar HB jauh di bawah normal, tentunya kita ingin keberhasilannya kan baik ya, karena prosedur inseminasi itu cukup ada membutuhkan waktu dan juga biaya. Tapi sehingga kita ini berhasil. Nah, sebelum berhasil melakukan inseminasi, tentunya autoimunnya harus ditangani dulu. Ya, jadi harus persiapannya harus bagus ya dok ya. Harus tentunya pasiennya juga harus stabil. Apakah kalau melakukan inseminasi ini rawat jalan atau ada rawat inap, atau mungkin seperti pasien Ibu Wina ini kan maksudnya dalam kondisi khusus gitu, mungkin ada pantauan khusus? Tetap rawat jalan kalau inseminasi. Jadi prosedurnya itu untuk persiapan stimulasi ovariumnya itu rawat jalan. Jadi kita dengan USG transvaginal kita lihat besarnya telur. Itu bertahap ya, misalnya hari ke-8 haid, hari ke-10 haid, kemudian sampai kita temukan telurnya siap untuk bertelur, itu cukup dengan rawat jalan. Dan prosedur inseminasinya juga rawat jalan, karena memasukkannya itu hanya dengan posisi ginekologi, kemudian kita masukkan dengan pipa untuk spermanya gitu. Jadi tidak perlu rawat inap. Jadi sebenarnya prosedurnya tidak lama ya dok? Tidak lama. Oh iya. Jadi memang mungkin yang dari luar kota nih dok, misalnya tidak di Solo tapi mungkin di luar Solo, yang kira-kira mungkin hanya bisa sehari ini saja untuk ke Sekar, berarti bisa memungkinkan ya dok? Nanti akan dijadwal. Jadi nanti akan dijadwal untuk jamnya, untuk harinya, sehingga dari luar kota pun sebenarnya bisa, asal jangan terlalu capek. Ya, betul. Nih, jadi info ini juga bisa dimanfaatkan untuk para sobat Muardi untuk segera mengarrange waktu atau menata waktunya, kira-kira kapan nih saya mau ke Sekar. Iya, baik. Ini mungkin dari Facebook ya, dok. Ini dari Icuawati.
Terima kasih Ibu. Dok, maaf mau tanya sedikit melenceng. Saya habis laparoskopi dengan hirosalping tuba kanan. Tuba kiri paten. Kemudian apa saya masih bisa hamil normal dengan tuba kiri saja? Menikah sudah 4 tahun. Dan laparoskopi baru tanggal 2 kemarin dan kapan bisa promil kembali, Dok? Betul. Jadi setelah ada hidrosalping dan sudah dilaparoskopi dan sudah ditangani, kalau tuba kirinya paten itu masih bisa diupayakan hamil secara normal. Ya, jadi tanpa inseminasi masih bisa diupayakan. Atau kalau misalnya mau diprogram inseminasi juga bisa. Nanti langsung kontrol ya, biasanya setelah laparoskopi kan kontrol ke dokternya. Kemudian nanti disampaikan untuk kira-kira kalau mau menjalankan prosedur inseminasi harus bagaimana, itu nanti akan dijadwal. Jadi bisa jawabannya ya. Promil kembali mungkin segera bisa. Setelah lukanya membaik, kemudian status yang lain-lainnya baik, untuk siklus haid berikutnya bisa dilakukan stimulasi ovarium. Iya, Bu Icwa. Ya. Jadi memang seperti yang sudah dijelaskan itu tetap ada kemungkinan ya, Dok ya, ada kemungkinan untuk promil. Jadi Ibu Icwa nanti terima kasih nih pertanyaannya, Ibu jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi kembali ya, mungkin bisa ke Muardi terutama di Sekar. Nanti kita bisa melihat kira-kira apalagi yang harus dilakukan oleh Ibu Icwa ya. Baik, nanti kita ke Instagram ya, Dok. Ini dari Ibu Mita Agnia. Dok, saya sudah 2 kali inseminasi dan gagal karena telur saya kualitasnya kurang baik. Apa penyebab dan bagaimana supaya kualitas telur saya baik? Selain minum obat-obat dan vitamin, apakah olahraga juga berpengaruh, Dok? Tentu saja. Seperti yang sudah kita bahas tadi, Bu Mita, healthy lifestyle sangat berpengaruh terhadap kualitas telur. Memang yang agak sulit itu membesarkan telurnya, dokter. Gitu ya, kita harapannya ketika stimulasi ovarium, harapannya mendapatkan folikel 2-3 folikel yang membesar, yang siap bertelur. Nah, itu bagaimana upayanya? Nah, kalau dokter-dokter nanti akan meresepkan atau memberikan stimulasi ovarium sesuai dengan resourcesnya. Gitu. Tapi yang bisa diupayakan oleh Bu Mita itu tadi, olahraga tentu saja berpengaruh, dan ini bukan dadakan, oh mau insem nih bulan ini jadi olahraga nih mulai bulan ini, enggak, harus dari sebelum-sebelumnya kita terbiasa untuk olahraga ya, gitu ya. Jadi 2-3 kali dalam 1 minggu 30 menit itu yang sifatnya kardio plus strengthening gitu. Dan juga tambahan lagi, kita juga nggak boleh mager, rajin berolahraga tapi sering mager nggak boleh. Jadi non exercise physical activity atau NEPA itu juga harus diupayakan. Nah, itu ternyata berpengaruh. Mungkin nih, Dok, ada misalnya pasien ini atau misalnya ayah bunda sedang melakukan inseminasi, kemudian dalam proses itu ada olahraga yang disarankan, Dok, atau mungkin pantangan olahraga yang tidak boleh dilakukan? Tidak ada yang khusus, kembali lagi. Jadi yang sifatnya cardio dan strengthening itu bisa diupayakan ya, misalnya bersepeda atau yoga, senam, aerobik itu juga bisa. Jadi menyesuaikan dengan ibunya senangnya apa. Oh gitu. Jadi harus tetap olahraga yang dibiasakan, dan kalau bisa dari sebelum-sebelumnya juga sudah dibiasakan untuk olahraga dan makanan. Jadi suplemen kita tetap memberikan, tapi dari makanan juga harus tadi batasi gorengan, asam lemak yang jenuh itu sangat dibatasi, karbo yang terlalu banyak juga nggak boleh. Iya, jadi itu ya Ibu Mita ya. Jadi memang ada semua harus dilakukan secara bersamaan. Jadi tidak boleh hanya mengharapkan dari vitamin saja atau misalnya dari makanan saja, tapi semua dilakukan. Baik. Ini dari Ibu Maria Margareta 88. Ya. Pagi dokter, Dok, apakah beda inseminasi alami dan buatan, dan persiapan sebelum inseminasi apa saja ya, Dok? Jadi kalau inseminasi itu pasti buatan ya, dia merupakan teknologi reproduksi berbantu. Kalau inseminasi yang alami itu artinya hubungan seksual secara rutin. Nah, jadi sebenarnya hampir sama karena spermanya masuk ke dalam rahim kalau secara alami. Kalau secara buatan dibantu dengan pipa. Nah, persiapannya tadi mungkin sudah kita sampaikan ya. Jadi nggak boleh stres, makanan juga harus baik, olahraga, kemudian juga terlebih lagi patuhi anjuran dokter ya, karena memang melakukan inseminasi sebelumnya itu harus dipantau perkembangan telur. Itu cukup melelahkan karena harus bolak-balik ke dokter untuk pemantauan folikel, tapi nggak apa-apa karena kita ingin memaksimalkan besarnya telur. Oh gitu, iya. Mungkin ini dari Instagram, kira-kira videonya aman ya Mbak ya? Di sini agak like. Ya, kemudian ini dari Anissa
Fatomah ya mungkin ya. Pagi dok, mau bertanya tingkat keberhasilan inseminasi kira-kira berapa persen ya dok? Betul. Jadi secara statistik itu per cycle atau per siklus itu sebenarnya keberhasilannya 20%. Sehingga tadi yang saya jabarkan, keberhasilan itu biasanya ditemui pada insem yang kedua atau yang ketiga. Itu memang secara statistik seperti itu, sehingga memang harus diupayakan beberapa kali gitu ya. Kenapa? Karena memang baru satu siklus kita coba besarkan telur, kemudian mungkin mengalami kegagalan, kemudian di siklus berikutnya kita mencoba membesarkan telur kembali, kemudian melakukan inseminasi gitu ya. Jadi tetap harus diupayakan ya. Berapa persennya itu tadi? 80% berhasil pada siklus yang ketiga atau keempat jika memang tidak ada kendala yang lain. Ya, jadi mungkin kira-kira mungkin yang siklus pertama mungkin masih penyesuaian ya dok? Masih penyesuaian, dokter juga kadang masih melakukan evaluasi gitu ya. Karena kan tadi termasuk lifestyle ya dok, harus menyesuaikan, kemudian olahraga, makan. Nah ini mungkin baru bisa berjalan setelah dengan beberapa benar, bulan ya. Seperti itu. Iya, nih lanjut lagi di Instagram. Nah ini sudah banyak jempol buat dokter Iri nih. Dari Menarik dokter Metanolia ini dokter Metanolia androlog kita di Muardi. Oh gitu, ya terima kasih dokter sudah mengikuti acara kita nih dok. Nanti ketemu dokter Metanolia juga kalau misalnya kesekar ya untuk evaluasi dari pihak prianya juga harus dievaluasi. Iya, baik. Ini dari Vivit nih dok, Vivit Adisti. Dok, kalau untuk pria bagaimana persiapan inseminasinya? Apakah ada makanan yang perlu dikonsumsi untuk meningkatkan kualitas sperma? Betul. Nah mungkin ini agak bapak-bapak nih mungkin agak was-was juga nih dok, gimana dok? Nah kualitas sperma itu juga sangat tergantung oleh healthy lifestyle dan olahraga. Jadi bukan cuma perempuannya aja yang harus kerja keras untuk persiapan telurnya matang, tapi justru sperma ini juga berpengaruh. Jadi tetap olahraga 2 sampai 3 kali per minggu ya minimal itu. Kemudian juga non exercise physical activity, nggak boleh banyak mager. Makanannya juga rendah karbo ya, disesuaikan dengan status gizi ya. Mungkin bisa konsul ke nutrisionis untuk persiapan yang seperti itu. Tapi pihak pria tuh sangat wajib untuk melakukan persiapan juga untuk menghasilkan sperma yang berkualitas. Betul. Gitu ya. Apa yang perlu dikonsumsi hampir sama dengan yang pihak wanita tadi ya. Asam lemak yang jenuh itu dibatasi, karbo juga harus secukupnya. Banyak buah sayur gitu ya. Tauge gimana dok? Bagus nggak dok? Bagus, jadi dia memang tinggi vitamin E, tapi jangan hanya tauge saja. Kita harus menyeimbangkan mikronutrien lain dari makanan. Jadi diversifikasi itu penting dok. Nggak itu aja gitu ya, diversifikasi makanan. Nggak hanya tauge aja, masih banyak sumber-sumber yang lain, sayur dan buah yang lain. Jadi diversifikasi itu penting. Iya, jadi lebih bermacam-macam, sering bergonta-ganti menu, malah lebih bagus vitaminnya ya dok ya. Iya. Terima kasih dokter jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya di Instagram dari Raffi Mahandaru. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, pada pasien yang gagal promil atau inseminasi, kapankah waktu optimal untuk insem ulang dok? Apakah harus rehat dulu atau bisa langsung di bulan berikutnya? Sebaiknya bisa langsung di bulan berikutnya gitu ya. Sebaiknya bisa langsung di bulan berikutnya bisa. Untuk rehat sendiri itu mungkin tergantung dari pasiennya. Jadi bisa langsung di siklus berikutnya. Iya, jadi memang ketika mau persiapan inseminasi buatan, sepertinya harus menyiapkan waktu beberapa bulan dulu ya dok. Betul. Ya. Gitu. Ya. Jadi misalnya nanti untuk setelah siklus pertama ternyata berikutnya masih haid, nanti di haid berikutnya bisa langsung dilakukan stimulasi ovarium kembali untuk siklus yang kedua. Iya. Nah ini dari Sari Palupi, informasinya sangat jelas dan komplit dok. Sukses untuk dokter Iri. Terima kasih. Ya ini dari Adli Dok, ya mau tanya berapa normal progesteron setelah seorang wanita sudah melakukan induksi ovulasi? Dalam kondisi seperti apa dapat dilakukan baby transfer? Boleh langsung baby transfer atau tunggu bulan depan? Oh, ini mungkin kasusnya IVF ya. Jadi kalau IVF itu mungkin lebih kompleks. Kalau untuk normal progesteron itu nilainya adalah di mid-luteal progesteron ya. Jadi dengan kadar lebih dari 10 itu ada kemungkinan endometriumnya bagus dan siap untuk berimplantasi gitu. Jadi mungkin kalau untuk normal progesteron kita harus melakukan pemantauan dan lebih kompleks gitu ya. Biasanya kalau untuk kasus inseminasi cukup dengan mid-luteal progesteron saja untuk melihat ya kemungkinannya ada kehamilan setelah
inseminasi. Tapi kalau untuk IVF ini mungkin lebih kompleks ya, untuk melihat besarnya folikel itu benar nggak sih folikel tuh siap untuk nanti diambil. Kalau ini pada kasus bayi tabung, jadi lebih kompleks nanti tergantung dari physician-nya ya, tergantung dari dokternya dan dari pasiennya. Gitu. Jadi saya nggak bisa jawab secara 100% nih, gitu ya. Iya, jadi tergantung memang kasusnya ya. Balik lagi ya dok, jadi setiap pasangan tentunya ada permasalahan yang berbeda-beda ya dok ya. Tapi tidak apa-apa, ini untuk membuka wawasan kita Ya, semua. untuk bayi tabung ya. Betul. Ini lanjut lagi loh, banyak loh dok ininya, fansnya dok. Ini dari Restidia. Dok, setelah selesai proses inseminasi, apa yang perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan keberhasilan inseminasinya dok? Ya. Masih sama dengan pertanyaan tadi, upayakan jangan terlalu stres, exercise tetap gitu ya, jangan terlalu capek juga, kemudian makanan dan suplemennya tetap dikonsumsi. Mudah-mudahan berhasil. Ya. Mungkin saya juga tanya dok, misalnya pasien sudah selesai inseminasi, kemudian berhasil, apakah ada kemungkinan yang kelahiran kedua atau misalnya ingin promil untuk anak kedua betul. itu Ya dok, itu sering bisa juga pertanyaan. normal atau harus inseminasi juga dok? Bisa normal, jadi misalnya sudah keberhasilan yang pertama, kehamilan yang pertama, itu kemudian beberapa tahun kemudian ingin punya anak, apakah harus insem? Tidak juga. Jadi ketika sudah mau program anak, hubungan seksual secara rutin, mungkin bisa secara spontan gitu. Begitu pula yang hamil pertama secara alami, kemudian mengalami infertilitas sekunder gitu ya, artinya sudah pernah punya anak, tapi untuk anak keduanya itu kok lama gitu, karena mungkin terkait usia gitu, perubahan pola hidup, berat badan itu kok susah punya anak yang kedua, itu juga bisa diupayakan. Iya. Baik, jadi tetap ada kemungkinan untuk bisa normal ya dok bisa, ya? yang hamil berikutnya. Nah ini dari Ibu Siska Kusuma. Halo dok, saya sudah operasi LO di Sekat Muardi karena hidrosalping. Dan alhamdulillah sudah bisa hamil. Saya mau tanya dok, kalau hamil dengan satu tuba apa mempengaruhi kehamilan seperti kandungannya lemah? Ya, alhamdulillah Bu Siska. Jadi Bu Siska ini sudah operasi laparoskopi dan kemudian sekarang bisa hamil. Selamat ya Bu Siska. Apakah ada komplikasi? Insya Allah enggak ya. Jadi kalau sudah bisa mengalami kehamilan secara spontan ataupun by inseminasi, itu komplikasinya itu tergantung kondisi yang lain. Jadi faktor-faktor yang lain, jangan sampai ada infeksi. Kemudian juga nutrisinya harus baik supaya mengoptimalkan kehamilan. Kalau untuk kandungan lemah, insya Allah enggak. Cuma kita harus lihat faktor yang lain lagi. Karena kalau hamil dengan teknologi reproduksi berbantu, itu memang sebaiknya hamilnya itu juga diawasi, lebih diawasi gitu ya. Kalau nggak ada problem lain, nggak masalah. Ya. Jadi memang apa namanya, ini contoh yang nyata nih dok, kalau ada yang berhasil nih dok. Ya, terima kasih Bu Siska. Nah ini dok, lanjut lagi nih dok, saya fansnya dokter Iri, memang the best banget dokter Iri nih. Terima kasih nih fans barunya dokter Iri nih dok. Ya, ini dari Jumam Brasar. Dokter Iri bagus penjelasannya, saya fansnya dokter Iri. Ini udah mulai banyak fansnya nih dok. Bisa ketemu di mana dok dengan dokter Iri? Kalau di Muardi sebenarnya saya belum diskar karena yang diskar itu yang konsultan fair ya. Oh iya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi atau sudah? Ya. Nah, terima kasih. Ini banyak sekali pertanyaannya nih dok, dari ayah bunda atau mungkin pasangan-pasangan yang ingin program kehamilan. Ini persiapannya seperti apa? Sudah kita jelaskan lumayan banyak ya dok ya. Tapi kalau masih penasaran, segera datang ke Muardi. Nih, mungkin dok sebelum kita tutup karena acara kita sudah nggak kerasa nih dok, udah sampai 1 jam ya. Dokter Riri menjelaskan. Ada kesan atau ada pesan terakhir dok untuk menutup acara ini? Iya, mungkin pesan terakhir memang untuk prosedur ini pada pasien yang menderita infertil ya, itu membutuhkan kesabaran, juga manajemen stresnya yang baik karena nggak mudah ya menjalankan inseminasi dari satu siklus ke siklus berikutnya. Jadi membutuhkan kesabaran, insya Allah nanti berhasil ya. Mudah-mudahan ya. Mungkin pesan itu, kemudian juga persiapannya juga nggak hanya dari dokter keberhasilan itu, juga dari diri kita sendiri, dari pasangan, nutrisi, exercise juga
baik untuk diupayakan sebelum kita melakukan inseminasi. Mungkin itu, Dok. Iya, jadi tetap semua harus ikut kerjasama ya, Dok. Betul, Baik kerjasama. dari ayah bunda, dokter maupun dari keluarga ya, supaya keberhasilannya tinggi. Baik, mungkin terima kasih sekali Sama-sama Dokter Riri. Yulia, mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu juga. Iya. Untuk Sobat Muardi juga terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi memang ilmu yang sudah disampaikan Dokter Riri semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama Sobat Muardi. Bisa nanti yang belum nonton nih, Dok, yang belum nonton bisa melihat hasil rekamannya di Facebook dan YouTube, tentunya di RSUD Dokter Muardi. Jangan lupa di komen, like, and subscribe, serta di follow untuk lebih lanjutnya info-info terbaru dari kita. Dari Muardi. Ya, jadi mungkin itu sekian dari kami dari Muardi Wae. Terima kasih kepada para Sobat Muardi yang telah mengikuti acara ini hingga akhir, dan semoga bermanfaat. Ya, bisa memberikan pengetahuan baru dan bisa di-share untuk keluarga tercinta supaya apa yang kita sampaikan bisa tersebar ke masyarakat luas. Betul, mudah-mudahan. Baik, Amin. akhir kata kita tutup acara Muardi Wae ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih Dokter Riri. Sama-sama Dokter Sehat Yulia. selalu, Dok. Sama-sama, Dok. Dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.